Baik, kita akan melanjutkan materi kita pekan kelima ini di chapter 25 Reconcile Account. Silakan buka file masing-masing, kemudian ikuti langkah-langkah yang sudah saya berikan, dan silakan saksikan video yang saya siapkan berikut ini. Yang pertama, kita buka Banking Comment Center, kemudian kita pilih Reconcile Account. Kemudian kita pilih yang akan direkonsiliasi adalah bank, ya, use account. Nah, di sini kita punya statementnya adalah 2.050.000 dan ada out of balance-nya adalah 50.000. Nah, ini out of balance-nya ini berasal dari kita lihat bank statement, masukkan tanggal 31/01/2010, kemudian enter. Kemudian muncul ada interest income sebesar 50.000. Jadi kalau rekonsiliasi itu kan fungsinya adalah mencatat yang sudah dicatat oleh bank tapi belum kita catat, atau mencatat apa yang sudah kita catat tapi belum dicatat oleh bank. Nanti kalian bisa belajar tentang rekonsiliasi ini di akuntansi keuangan menengah, ya. Nah, ini kita punya interest income yang nilainya 50.000. Ini pas dengan yang out of balance-nya sebesar 50.000. Kemudian kita klik di sini sampai muncul tanda checklist. Kemudian kita klik reconcile. Jika kita punya beberapa item, maka biasanya kita akan muncul sampai kita klik sampai out of balance-nya adalah 0, ya. Kita pilih point interest income, kemudian klik reconcile, kita print report. Ini boleh save to PDF, kemudian print, kemudian masukkan hasil printnya ke salah satu folder 2020 ganjil, kasih namanya reconcile. Kemudian jika sudah, kita reconcile, pilih reconcile, kemudian kita klik cancel. Berikutnya kita mau menyimpan, mau mengeksekusi jurnal entry. Ini jurnal umum yang digunakan untuk menyimpan transaksi penyesuaian. Dalam hal ini yang kita lakukan penyesuaian yang pertama adalah depresiasi. Ya, pertama masuk ke account comment center, kemudian klik record journal entry, kemudian masukkan jurnalnya adalah nomor G10004, kemudian 10001, kemudian tanggalnya adalah 31 Januari 2010, kemudian memonya adalah depresiasi Januari 2010, kemudian tag inklusifnya dibiarkan, kemudian record jurnalnya adalah depresiasi 6.300, dan kemudian nominalnya adalah 50.000, kemudian lawannya adalah akumulasi depresiasi, kemudian nominalnya otomatis muncul, not taxable, non taxable, kemudian total debit adalah 50.000, total kredit 50.000, tax 0, out of balance-nya 0. Kemudian kategorinya adalah L.
Nah, karena transaksi jurnal ini, jurnal penyesuaian ini dilakukan setiap bulan, supaya kita nggak perlu transaksi ini dibuat setiap bulan, maka kita masuk ke recurring transaction. Nah, ini yang pertama sekali kita lakukan adalah save recurring. Kemudian pilih recurring transaction name-nya adalah depreciation, kemudian frekuensinya adalah monthly, start on 31/01/2010. Kemudian continue indefinitely, remain to record this transaction. Ini statusnya, kita pilihnya never. Kemudian transactionnya use the next second sequential number, jadi dia nomor general jurnalnya ini akan otomatis berurut. Jika sudah, kemudian klik save. Nah, sekarang kita lihat ke list recurring transaction. Kita sudah punya di recurring transaction-nya adalah depreciation, journal entry, monthly, next due date-nya of next last post-nya belum ada, next due-nya 31 Januari 2010 dengan nominal adalah 50.000. Kemudian kita pilih use recurring. Kemudian di sininya sudah ada, jadi kita tinggal masuk saja, tambahkan Januari 2010. Untuk Februari kita tambahkan Februari 2010 dengan nominal yang sudah sama. Jangan lupa untuk klik Ctrl R untuk memastikan jurnal yang Anda masukkan sudah benar. Jika sudah benar, klik OK, kemudian klik record, kemudian OK. Nah, kemudian berikutnya adalah kita mau menghapus, menyesuaikan dengan VAT clearing, pajak ya, pajak masukan, pajak keluarannya. Nah, ini G 10002, date-nya adalah 31 Januari 2010 dengan memo adalah VAT clearing untuk Desember 2009. Kemudian account number-nya, teksnya tidak usah diklik, kemudian klik account number-nya adalah VAT collected dengan nominal 100.000. Dari mana lihat 100.000-nya? Ini lihat di saldo awal di sini. VAT collected di sini dari soal ya. Soalnya disampaikan VAT collected-nya adalah 100.000, kemudian VAT clearing-nya adalah 100.000, VAT paid-nya adalah 200.000. Kemudian 21 VAT paid adalah 200.000. Kemudian ini adalah VAT clearing. Dia otomatis muncul 100.000 dengan total debitnya adalah 200.000, total kredit 200.000. Kemudian kategorinya adalah lokal, semuanya non taxable. Kemudian klik Ctrl R untuk memastikan jurnal yang dimasukkan sudah benar. Jangan lupa tanggalnya jangan sampai salah. Kemudian klik OK, klik record. Oke, berikutnya kita mau build item. Ini boleh di cancel. Kita mau build item, kita masuk ke inventory. Inventory kita build item. Yang pertama inventory-nya diganti, inventory journal number-nya diganti menjadi kita mau buat ininya dulu. Build itemnya kita masuk ke auto build item ya. Ini tadi sudah dibuat, jadi harus diperbaiki, dibuang dulu.
Oke, kita mau build item, masuk ke auto build item. Ini P3, ini kita ganti jadi 2. Kita mau bikin 2 produk 3. Produk 3 itu adalah perpaduan antara produk 1 dan produk 2. Di sini kita ganti inventory jurnalnya menjadi I J 1 2 3 4 2, kemudian tanggalnya 31 Januari 2010, kemudian memonya adalah inventory auto build, inventory auto build P3 sama dengan 2. Kemudian kategorinya adalah L. Ctrl R. Nah, Ctrl R muncul inventory auto build P3 sama dengan 2 unit 300, inventory berkurang 100 dan 200. Kemudian klik OK. Kemudian klik record. Oke. Nah, jika kita mau membatalkan auto build-nya, kita bisa masuk ke auto build, kemudian di sininya boleh kita pilih -1 untuk membuang yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian berikutnya adalah kita mau build item untuk inventory exchange. Ini jurnalnya diganti menjadi I 1 3, kemudian tanggalnya 31 Januari 2010 dengan memo inventory exchange kemudian item numbernya adalah produk 1 dengan kuantitas berkurang sebanyak 2, kemudian P2 dengan penambahan sebanyak 1, out of balance-nya 0, kemudian kategorinya L, ini bisa lihat di soal ya. Kemudian Ctrl R untuk memastikan jurnalnya sudah benar, kemudian klik OK, klik record. Berikutnya kita mau adjust inventory. Adjust inventory ini kita masuknya ke menu inventory dengan kita klik adjust inventory, kemudian jurnalnya namanya nomornya I 1 2 3 4 kemudian tanggalnya adalah 31/01/2010 dengan memo inventory loss. Kemudian kita jadi ada kehilangan inventory, kehilangan persediaan sebanyak 1 kuantitas. Item numbernya dimasukkan yaitu P1, kemudian yang berkurang adalah -1, kemudian account numbernya adalah 51, cost of goods sold, cost of goods sales sold, kemudian cost of goods sales, kemudian pilih accountnya, jobnya adalah produk, memonya tidak ada, kategorinya adalah L, kemudian Ctrl R untuk memastikan jurnalnya sudah benar, kemudian klik OK, kemudian klik record. Nah, kemudian
dari adjust inventory, kita mau ketemu nih ternyata yang hilang di punyanya si P2. Kalau yang P1 tadi hilang, kalau yang P2 ini ketemu. Jurnalnya diganti jadi JI 10005, tanggalnya sama, inventory found, unit cost. Inventory found. Unit cost. Kemudian, jadi yang ketemu berapa sih? Ini adalah itemnya P2, item numbernya P2. Kemudian yang ketemu adalah 1 unit dengan harga 100.000. Account-nya adalah 511 sama kayak tadi. Kemudian jobnya P, kemudian memonya tidak ada, kategorinya adalah L. Kemudian coba Ctrl R, inventory found, unit cost unknown. Kemudian unit costnya tapi dibuat 0 ya, jadi tidak ada unit costnya karena dia tidak, kita hanya menambahkan unitnya tapi tidak menambah nilai persediaannya. Jadi jurnalnya seperti ini, kemudian klik record. Kemudian kita masih mau adjust inventory, ini klik adjust inventory, kemudian inventory unit cost adjustment, jurnalnya inventory unit cost adjustment, kita masukkan jurnalnya adalah I 16, tanggalnya 31 Januari, memonya adalah inventory unit cost adjustment. Item number yang akan di adjust adalah P2, kemudian unit costnya. Jadi yang mau diganti adalah nominalnya ya, kemudian amount-nya adalah 100.000, yaitu 1 juta kebanyakan. Oke, kemudian jurnalnya adalah cost of goods sales, kemudian jobnya adalah P, kemudian kategorinya adalah L. Ctrl R untuk melihat cost of goods sold, sell, kemudian inventory 100, oke, kemudian klik record. Kemudian kita mau ke company data auditor dan log period. Ini kita masuknya dari account number. Ini company data auditor ini untuk melihat apakah kita masih memiliki transaksi yang salah. Biasanya ada muncul merah-merah. Ya, yang pertama kita mau log period. Log period ini untuk mengunci periodenya supaya dia jangan bisa diganti. Ini kita mau ganti jadi 01 02 2010. Ya, jadi kita nggak bisa melakukan transaksi setelah tanggal ini. Kemudian klik OK. Kemudian kita mau lihat di reconcile. Account reconciliation-nya muncul, reconcile account adalah tidak ada, oh ada out of balance nih. Oh ini ya bank.
kita pilih bank. Nah, sudah tidak ada masalah. Kemudian never reconcile 2.050.000 direkonsil ini undeposit fund. Oke, kemudian klik next, transaction review. Nah, coba kita klik tanggal 1 Januari 2010 sampai 31 Januari 2010, kemudian run review. Kita muncul 2. Ini kalau ada yang salah jobnya, kemudian job exception, klik OK. Ini ada yang kita lupa masukkan, nggak masalah, nggak apa-apa. Kemudian klik next, kemudian kita lihat teksnya 31 Januari sama. Nah, ini ada yang salah teks kodenya display. Ini ada yang non taxable, dia muncul yang non taxable. Kemudian klik close. Oke, selesai untuk kasus Mayop perusahaan dagang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.